Shalom. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada saat ini terambil dari 2 Korintus 13 ayat 5 sampai ayat yang ke-13. Saya akan terlebih dahulu membacakannya. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Namun aku harap kamu tahu bahwa bukan kami yang tidak tahan uji. Kami berdoa kepada Allah agar kamu jangan berbuat jahat, bukan supaya kami ternyata tahan uji, melainkan supaya kamu boleh berbuat apa yang baik. Sekalipun kami berdiri tampaknya tidak tahan uji, sebab kami tidak dapat berbuat apa-apa melawan kebenaran. Yang dapat kami perbuat ialah untuk kebenaran. Sebab kami bersukacita apabila kamu lemah dan kamu kuat. Inilah yang kami doakan, yaitu supaya kamu menjadi sempurna. Itulah sebabnya aku menulis kepadamu ketika aku berjauhan dengan kamu, supaya bila aku berada di tengah-tengah kamu, aku tidak terpaksa bertindak keras menurut kuasa yang dianugerahkan Tuhan kepadaku untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan. Akhirnya, saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna, terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, hiduplah dalam damai sejahtera, dan Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kami. Bersalam-salamlah seorang kepada yang lain, dengan ciuman kudus, salam dari semua orang kudus kepada kamu. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Saudara-saudara yang terkasih, yang menjadi tema dari firman Tuhan ini ialah Allah yang menyertai dan melindungi. Saudara-saudari, menjadi seorang pemberita Injil yang melayani Tuhan bukanlah suatu hal yang mudah. Sebab menjadi pelayan Tuhan membutuhkan komitmen dan kesungguhan yang disertai dengan kesabaran dalam melakukan tugas panggilannya. Sejak dahulu hingga sekarang, begitu sering pemberita Injil harus menghadapi berbagai persoalan di tengah-tengah pelayanannya, sekalipun ia telah melakukan apa yang sepatutnya ia lakukan. Ada begitu banyak hamba Tuhan yang harus menderita di tengah pelayanannya. Bahkan ada yang difitnah, dibenci, ditolak, bahkan dianiaya oleh karena melakukan dan memberitakan kebenaran. Apa yang terjadi ini sesungguhnya telah disampaikan oleh Tuhan Yesus. Sebagaimana telah dikatakan di dalam Matius 10 ayat 22a, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Saudara-saudari, jika memang kesulitan demi kesulitan harus dialami oleh para hamba Tuhan, apakah hamba Tuhan itu harus mundur atau berhenti mengikuti Yesus? Tentu saja tidak. Sebab sesungguhnya kepada kita telah dibebankan amanat bahwa setiap orang yang mengikuti Tuhan Yesus harus rela menderita dan memikul salibnya. Artinya bahwa setiap orang yang mengikuti Tuhan Yesus harus tetap setia mengikuti Yesus sampai selama-lamanya. Saudara-saudari, hal yang sama juga telah dialami oleh Rasul Paulus di tengah-tengah pelayanannya. Secara khusus dalam teks ini, ketika ia melayani jemaat di Korintus, Paulus menghadapi beragam pergumulan. Tentunya jika dibandingkan dengan kesulitan situasi keberadaan kota Korintus saat itu, yang mana kehidupan orang di sana begitu glamor atau hidup mewah, mengandalkan hikmat duniawi dan keinginan daging, maka mustahil jika kekristenan dapat berdiri di sana. Tetapi karena kuasa Allah yang menyertai pemberita Injil itu, akhirnya kekristenan dapat berdiri di kota Korintus. Selama pelayanannya di kota Korintus, Rasul Paulus benar-benar berjuang memberitakan firman Tuhan. Bahkan untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya, ia harus bekerja membuat tenda. Namun apa yang diterima oleh Rasul Paulus? Ternyata lama-kelamaan jemaat di Korintus justru menyepelekan kerasulan Paulus. Apalagi pada saat itu ditambah pengaruh pengajaran guru-guru palsu yang memprovokasi untuk menyimpang ke berbagai ajaran-ajaran yang salah, sekaligus membenci Paulus di tengah-tengah pelayanannya. Akibatnya, jemaat di Korintus pun semakin terpecah. Di sana muncul berbagai golongan. Ada yang mengatakan bahwa mereka adalah golongan
golongan Apolos, golongan Kristus, dan ada yang menyebut dirinya sebagai golongan Paulus. Sungguh hal ini tidak pernah diharapkan oleh Paulus, melainkan ia selalu menasihati mereka agar sehati sepikir mengikuti ajaran yang benar. Saudara-saudara yang terkasih, dari kota Efesus, Paulus menuliskan suratnya yang berisikan tentang pengembalaan bagi jemaat di Korintus. Dalam perikop ini, kita dapat menyimak bagaimana Paulus telah sekian lama menyampaikan nasihatnya kepada jemaat di Korintus. Dengan penuh ketegasan, Paulus menyatakan sikapnya bahwa sebagai Rasul Kristus, ia tetap kuat menghadapi berbagai tantangan yang muncul di tengah pelayanannya. Saudara-saudara yang terkasih, dari perikop ini ada beberapa hal yang perlu kita renungkan. Yang pertama, Paulus menyampaikan, uji dan selidikilah dirimu sendiri. Di sini Paulus meminta agar jemaat di Korintus untuk menguji diri mereka. Apakah mereka benar-benar masih percaya dan sungguh-sungguh mengikuti Tuhan Yesus? Karena Paulus tahu jemaat itu sebagian besar mereka telah mendua hati, di mana di satu sisi mereka begitu bersemangat dalam persekutuan di tengah-tengah gereja saat itu. Namun di sisi lain, mereka masih hidup menurut keinginan daging dan begitu gampang terpengaruh dalam ajaran para guru-guru palsu. Apakah yang dimaksud Paulus dengan berkata, ujilah dirimu? Bukan hendak membuat mereka tersudut, namun Paulus berharap agar mereka mengoreksi dirinya, apakah mereka sungguh-sungguh percaya dan mengikuti Tuhan Yesus dalam kehidupannya. Atau jangan-jangan selama ini mengakui bahwa mereka mengikut Yesus, tetapi karakter mereka bukan lagi karakter murid Kristus. Inilah yang disampaikan Paulus kepada mereka agar mereka mengoreksi diri mereka, menguji dan menyelidiki diri mereka. Poin yang kedua yaitu ketulusan doa Paulus. Di sini kita melihat bagaimana Paulus benar-benar berdoa bagi jemaat itu dengan penuh kesabaran dan dengan penuh ketulusan. Ia berupaya memberikan pelayanan yang terbaik bagi jemaat di Korintus sekalipun ia dihina, dicemooh, namun ia tetap setia mendoakan jemaat Korintus. Doanya adalah agar mereka berubah, agar mereka bertobat dan tidak lagi hidup dalam kesalahan. Hal itu ia lakukan sebagai seorang guru yang mencintai murid-muridnya, agar murid-muridnya itu benar-benar berubah dan hidup sempurna di dalam iman kepada Yesus. Saudara-saudara yang terkasih, apa yang dilakukan Paulus menjadi teladan yang perlu dihidupi setiap orang yang percaya agar tetap sabar dan tabah dalam segala keadaan, serta dengan penuh ketulusan untuk mendoakan setiap orang-orang yang mau percaya kepada Yesus. Agar semakin banyak orang yang percaya kepada Yesus, namun yang pasti kuasa doa orang benar sangat besar kuasanya, sekalipun banyak orang yang kurang merespon pelayanan atau doa orang percaya. Tetapi Tuhan pasti mendengarkan doa setiap orang percaya kepadanya. Artinya, dalam waktu yang telah Tuhan tentukan, maka suatu saat jemaat tersebut akan diubahkan oleh Tuhan Yesus. Poin yang ketiga adalah Paulus mengharapkan jemaat itu untuk sehati sepikir dan hidup di dalam damai sejahtera. Saudara-saudari yang terkasih, tidak ada hal yang diinginkan dari jemaat di Korintus selain agar mereka hidup sehati sepikir dan dalam damai sejahtera. Paulus tahu bahwa perpecahan di antara mereka terjadi karena ego mereka masing-masing yang tidak mau mengalah, yang tidak mau dipimpin oleh Paulus. Justru mereka benci kepada Paulus dan ajarannya, padahal Paulus adalah pendiri jemaat di Korintus pada saat itu. Dan bagi Paulus, lewat surat ini merupakan sebuah kesempatan besar baginya untuk kembali mengingatkan jemaat Korintus agar mereka benar-benar bertobat. Jika mereka selalu hidup dan tinggal di dalam perpecahan, maka Injil Kristus tidak akan dapat tersebar dan tersampaikan. Namun jika mereka sehati sepikir dan hidup di dalam damai sejahtera, maka mereka akan lebih bersukacita di dalam memberitakan Injil Kristus.
Saudara-saudara yang terkasih, doa Paulus ini juga merupakan doa yang sama yang harus kita sampaikan hingga saat ini, agar setiap orang yang percaya kiranya hidup sehati sepikir dan menghindari perpecahan. Gereja yang benar adalah gereja yang tidak mau hidup di dalam perpecahan, namun selalu berpegang dalam cinta kasih Allah dalam kehidupan mereka di antara semua manusia, sehingga setiap orang yang percaya akan mampu menjadi saksi Kristus di tengah dunia ini. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita bersama-sama mewujudkan persatuan yang indah, penuh dengan damai sejahtera dengan semua orang. Di mana kita beribadah, di mana kita gereja, marilah kita menciptakan persatuan dan damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan kita. Sukacita persekutuan di gereja akan sangat indah jika kita sama-sama mau merajut kebersamaan dengan semua orang yang dalam cinta kasih Kristus selama hidup kita. Untuk saat ini juga kita perlu menguji diri kita, mengoreksi, bertanya kepada diri kita, apakah kita sudah sungguh-sungguh mengikuti Tuhan Yesus? Di dalam Mazmur 26 ayat 2 dikatakan, "Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku." Kiranya Tuhan yang Maha tahu akan keberadaan kita, kiranya Tuhan yang Maha mengasihi kita senantiasa menguji kita, menyelidiki kita, dan menuntun kita menjadi pribadi yang mau hidup di dalam tuntunan kuasa firman Tuhan, dan menjadi pribadi yang mau digembalakan oleh para hamba-hamba Tuhan, sehingga damai sejahtera dan kerukunan di tengah-tengah persekutuan gereja akan dapat kita jalani dengan penuh sukacita. Jadi, jangan pernah takut menjadi saksi Kristus, dan jangan takut untuk berbuat yang baik demi terciptanya kesatuan dalam tubuh Kristus. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa.